Welcome home Pastor Shine. 1, 2, 3, welcome home. 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Sudah 5 kali pelayanan hari ini. Kita kasih semangat. Now I'm your interpreter, please, sir. Thank you so much. It's so good to be home. Terima kasih, saya senang sekali berada di rumah. You may not recognize Mungkin Anda bisa mengenali sekarang what kind of church God has established in this city and in this nation. gereja macam apa yang Tuhan telah dirikan di dalam kota ini, bahkan di bangsa ini. There's a tremendous presence of Holy Spirit in the midst of your gatherings. Ada hadirat Roh Kudus yang luar biasa di tengah-tengah pertemuan Anda. And at the same time, Dan pada saat bersamaan, your worship and everything you do penyembahan yang Anda lakukan termasuk segala sesuatu yang is Anda a kerjakan. top-notch professional. Segala sesuatu yang Anda lakukan di sini itu betul-betul profesional, top sekali. So rarely you may not be able to find a church that possess both spirituality as well as a professionalism. Jarang ditemukan gereja yang memiliki kedua-duanya, yaitu profesionalisme dan kerohanian. I believe that God has set your church as a pioneer. Saya percaya gereja ini gereja ini adalah gereja yang sangat menjadi penentu. And I'm sure in the past there were already church leaders and also seminary leaders who have come to this church to study you and to research and to learn from you. Saya percaya ada banyak orang yang riset gereja ini, baik itu dari kalangan teologi atau pemimpin-pemimpin gereja yang banyak mau belajar dari tempat And ini. I myself and my team from America, from GMI, Bahkan kami juga, saya sendiri dengan tim dari GMI, Gereja Mission and International, we have an eagerness to learn from you kami sangat-sangat rindu untuk belajar dari gereja ini and from your pastor. dan belajar dari gembala Anda. I don't know what he's. Praise God. Puji Tuhan. You can give all clap offering Berikan to the semua kemuliaan ini, tepuk tangan hanya untuk Tuhan. I don't know what your pastor has said. Saya tidak before I tahu come apa yang out. gembala Anda barusan katakan. I was just saying that I was more handsome than you are. Nah, just kidding. Some of my team members don't agree. Mungkin tim saya tidak setuju itu. But I love him. Tapi saya mencintai, mengasihi gembala Anda. He's a very attractive man of God. Not in a romantic way, but true. We need to be careful nowadays. You're making my life hard translating for you right now. Saya harus hati-hati ngomongnya karena dia adalah orang yang sangat menarik sekali, bukan bukan dalam hal bukan secara romans, tapi menarik sekali. I always say this to Saya the selalu people. mengatakan ini. There are many reasons why I like him. Ada banyak alasan kenapa saya suka sama pendeta Anda. He says he likes me. Dia berkata dia juga suka, betul-betul senang sekali berteman dengan saya. Sometimes I don't know why. Saya juga tidak tahu kenapa. Maybe because I have a sexier voice than Mungkin he memang does. suara saya jauh lebih seksi. Our members don't agree. We really love you. Kami mengasihimu. And I'm so thankful Dan saya sangat bersyukur to be able to stand up before you and share God's words. bisa menyampaikan firman Tuhan di hadapan Anda sekarang. So let's pray together. Mari kita berdoa sekali lagi. Lord God, we thank you so much. Tuhan, kami sangat berterima kasih. Even though we may live a millions miles apart, Mungkin kami ini tinggalnya jauh berjauhan di muka bumi, because of Jesus tapi karena Yesus, and because of who you are, karena siapa dirimu and bagi kami. because we share same vision. Karena kami sama-sama punya visi yang tidak Our beda. deepest longing is to see millions and millions of people to Kerinduan know Jesus Christ. dua gereja ini hanyalah untuk memperkenalkan Yesus kepada dunia. We want to see all the nations come together to worship the Lamb of God. Kami ingin melihat semua bangsa di atas muka bumi ini menyembah anak domba Allah. And together with the GMS and GMI, we want to prepare the second coming of Jesus Christ. Dan bersama-sama GMS dan GMI kami mau mempersiapkan untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua God, I kali. thank you. I cannot thank you enough Tuhan for tidak, this friendship. hambamu tidak bisa cukup mensyukuri persahabatan di antara And for this kami. partnership
Dan untuk kemitraan ini antara gereja. Would you continually bless us? Maukah Engkau terus memberkati kami Would ya you Tuhan? continually unite us? Terus mempersatukan kami And would you continually use us together dan terus memakai kami bersama to save the souls, untuk menyelamatkan jiwa, to make a disciples, untuk memuridkan to bangsa, plant the churches, dan untuk mendirikan gereja-gereja. and to give all glory unto you. Dan memberikan semua kemuliaan hanya bagimu. Lord, would you cover me by the blood of Jesus? Tuhan, tutup bungkus hambamu dengan darah Yesus. Would you put me behind the cross? Taruh saya di balik salib. And Holy Spirit, you can use my tongue Dan to Roh speak your Kudus truth. bisa pakai lidah bibirku untuk menyampaikan kebenaran. And would you help your servant, Pastor Philip, Dan juga Tuhan bantu hambamu, Pastor Philip. and help us together to be synchronized in the power of the Holy Spirit. Dan bantu kami untuk bisa sinergi di dalam kuasa Roh Kudus. And help us to speak the words that are only pleasing to you. Dan hanya mengutarakan kata-kata yang menyenangkan We Tuhan. thank you and we love you. Kami bersyukur padamu dan mengasihimu. In the name of Jesus, we Dalam pray. nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Please have a seat. Silakan duduk. In conclusion of this message that Pada- relates to the life of prayer, Pada akhirnya di dalam sesi terakhir ini saya mau menyampaikan firman tentang doa. the title of this message is the greatest life. Dan saya memberi judul atau tema untuk pesan yang saya bawa yaitu hidup yang terbesar. Every one of us in this room equally are saved by the grace of God. Kita semua di sini satu persatu diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Without any difference, we will all go to heaven. Dan saya yakin kita semua yang sudah diselamatkan ini akan ke sorga. And by the grace of God, we have received the eternal life. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan kita telah memperoleh hidup yang kekal. And by the work of Jesus Christ, we all have become the children of God. Dan karena pekerjaan perbuatan Tuhan maka kita hari ini telah menjadi anak-anaknya. And we all equally have a same indwelling Holy Spirit. Semua kita itu punya Roh Kudus yang sama yang tinggal di dalam diri But kita. there is one difference. Tapi ada satu perbedaan. Even though all these benefits of the gospel of Jesus Christ that we can enjoy together, Meskipun kita bisa menikmati sama-sama di sini Injil yang satu, each person lives different life. tapi kita nggak bisa sangkali bahwa setiap kita punya kehidupan yang berbeda-beda. Even though we may be saved, Mungkin kita sama-sama diselamatkan. some may live a life that is not that pleasing to the Lord. Tapi ada juga yang sudah diselamatkan itu hidupnya kurang berkenan pada But Tuhan. some live a life to the fullness. Tapi ada juga orang-orang yang sudah diselamatkan hidupnya itu maksimal untuk Tuhan. Some are consumed to lead a life that is so pleasing to God. Ada orang-orang tertentu yang memberikan semuanya agar dia hidupnya bisa menyenangkan Tuhan saja. Some may be saved, Mungkin ada juga sebagian yang sudah selamat, but they just go by day after day, tapi cuman menelusuri hidup gitu aja hari per hari nggak ada consumed makna. by the pleasures of this world. Dan malah pikirannya terus melulu adalah pada kesukaan So dunia. what makes a difference between all the Christians? Jadi apa bedanya antara orang-orang Kristen di sini? I believe Saya percaya. the difference comes from the person's intention, Jadi perbedaannya di sini loh. the Motivasi orang motivation, itu. how to lead such a life. Kemauan orang itu hidupnya mau gimana. So what is the greatest life we can enjoy Jadi here on earth? sebenarnya apa yang disebut dengan kehidupan yang terbesar itu hidupan seperti apa? Macam apa? I believe that is very simple. Jadi saya percaya sangat sederhana. It is life that is pursuing God's will. Sesederhana ini, yaitu kehidupan yang mengejar dan mencari kehendak Tuhan. Understanding God's plan for me, why He extended my life here on earth, Memahami tujuan Tuhan, kenapa Tuhan itu mengizinkan saya hidup di dunia ini. it's not because that I can live in the larger house Bukan karena supaya saya bisa punya rumah lebih gede. and drive expensive car Atau saya bisa setir mobil yang mahal-mahal. and make more money. Dan supaya saya bisa kaya, cari duit dan These dapat are duit. all good. Semua ini ya oke. If God provides, Tapi kalau Tuhan menyediakan, please enjoy them. tolong silakan dinikmati kalau itu berkat Tuhan. But also reminding ourselves, Tapi juga we sebaliknya, cannot bring house to heaven. kita juga harus mengingatkan diri sendiri bahwa rumah itu nggak akan kita bawa ke surga suatu hari. There's no highway from here to heaven that we can drive our luxurious car. Dari bumi ke surga itu nggak ada jalan tolnya untuk kita bawa semua mobil-mobil yang berharga. Indonesian rupiah will be wasteful when we bring them to heaven.
Rupiah Indonesia, uang mata uang rupiah Indonesia itu kalau kita bawa ke surga nggak ada harganya. You can buy nothing with your money in heaven. Di surga Anda tidak bisa membeli apa-apa dengan uang Anda. Everything we enjoy here on earth Apapun yang kita nikmati di sini, di dunia ini, are temporarily. semuanya sementara saja. It will all pass away. Semuanya akan berlalu begitu. We came to the world Kita with datang ke dunia nothing, ini tidak membawa apa-apa. and we will go to heaven Kita akan suatu hari pulang ke surga. with the nothing we can carry into, Kita tidak akan membawa apa-apa di kantong kita. except the one thing. Kecuali satu hal yang kita bisa bawa. There's one thing we can bring into heaven. Satu hal yang kita bisa bawa ke surga. We cannot bring diploma. Kita tidak bisa membawa diploma kita atau We gelar cannot kita. bring the title of my house. Kita tidak bisa membawa rumah kita. Nothing I can take into heaven. Apapun yang kita miliki di bumi, tidak ada satupun yang But akan there's sampai ke sana. one thing I can bring. Kecuali satu yang saya bisa bawa. It is the souls that I saved while I lived here on earth. Yaitu jiwa-jiwa yang Tuhan pakai saya untuk selamatkan selama saya di dunia. So if you ask me, what is the will of God for me? Kalau Anda bertanya pada saya, It's a very simple. jawabannya sederhana. God wants to use me to save more souls. Jadi kalau Anda tanya, Tuhan tuh maunya apa? Kehendaknya dalam hidup saya gampang. Tuhan mau memakai saya untuk One menyelamatkan more jiwa-jiwa. soul, Satu jiwa, one more nation. satu jiwa lagi, satu negara God lagi. wants to bring them into his bosom by using me. Tuhan mau memakai saya untuk membawa mereka itu ke pangkuan Tuhan. So what is the greatest life? Jadi hidup yang terbesar itu seperti apa? That is surrendering my life to the hands of God so that God can use me to bring one more soul, one more nation to Christ. Yaitu hidup yang diserahkan penuh kepada Tuhan sehingga Tuhan bisa memakai saya untuk membawa satu lagi jiwa, satu lagi negara, satu lagi bangsa kepada Tuhan. Because I cannot take anything to heaven. Karena saya tidak bisa membawa apapun dari dunia ini ke Only surga. people that I preach the gospel Hanya and save, manusia atau orang-orang yang diselamatkan lewat Injil melalui saya. and only people that I helped for them to grow their faith. Pardon me? Only those people that I helped them to grow in their faith. of Hanya Jesus. orang-orang yang saya bantu kerohaniannya bertumbuh selama saya ada di dunia. In other words, the people that I made the disciples of Jesus Christ. Dengan kata lain itu orang-orang yang saya bantu muridkan di dalam Kristus. We can only take a people into heaven. Kita hanya bisa membawa manusia So bersama what dengan is the kita. Atau wisest jiwa. life? Jadi apa itu kehidupan yang terbesar? What is the greatest life? Apa itu kehidupan yang terindah? That is Ini, giving my time, memberikan waktu saya, giving my resources, memberikan sumber daya saya, giving my treasures, memberikan bahkan harta yang giving my berharga buat saya, talents, memberikan persepuluhan, or atau for the sake of expansion semua of God's kita kingdom. berikan apapun yang kita bisa persembahkan untuk Tuhan, kita persembahkan untuk pelebaran kerajaannya. That's why you are in the right place. Karena itu Anda berada di tempat yang tepat. That's why you came to the best church. Karena itu Anda datang ke sebuah gereja yang menurut saya terbaik. Because your pastor is consumed for that purpose. Karena gembala Anda sudah betul-betul sepenuhnya untuk hal-hal itu. And his prayer and his desire is for you to give your life for that greatest purpose. Dan doa serta kerinduannya adalah agar jemaatnya yaitu Anda semuanya bisa memberikan hidupmu kepada Tuhan untuk tujuan itu. For God's glory Untuk kemuliaan Tuhan and for the expansion of his dan kingdom. untuk pelebaran kerajaan Allah. And GMI Dan GMI and also exist for that purpose. juga berdiri untuk tujuan ilahi yang sama itu. Now then, how do we establish that kind of greatest life? Lalu bagaimana kita caranya membangun kehidupan yang seperti itu, kehidupan yang terindah dan terbesar? God has given us a simple way for us to fulfill his dream and his vision. Tuhan memberikan cara yang paling sederhana agar kita bisa memenuhi dan menggenapi visi dan juga mimpinya Tuhan. And of course, we talked about the greatest invitation is a prayer. Dan kita semua tahu bahwa undangan terbesar di dalam hidup kita itu adalah agar kita berdoa dan mencari wajah I Allah. cannot fulfill his purpose by my own strength. Saya tidak mungkin bisa menggenapi tujuan-tujuan ilahi itu dengan kekuatan In saya fact, I sendiri. cannot do anything apart from him. Saya tidak bisa melakukan apapun juga bahkan So kalau through the saya lepas dari dia. prayers- Hanya melalui doa. That we invite Dan- the power of the Holy Spirit. Waktu kita berdoa kita itu sedang mengundang kuasa Roh Kudus. We invite the powerful hands of God
Dan kita itu mengundang tangan Tuhan to activate us untuk mengaktifasi kita. so that we may be able to preach the gospel, Agar kita bisa dan mampu untuk memberitakan Injil make a disciples, dan memuridkan orang lain. and plant the churches Dan throughout the bahkan world. merintis gereja-gereja sampai mana-mana. So that prayer is the simplest way Jadi doa itu adalah cara yang paling simpel, paling sederhana. induce God's power and help. Dan untuk mengundang yang namanya kuasa Tuhan dan pertolongannya. And also enjoy intimacy with Him. Dan juga untuk menikmati keintiman hubung dengan But there are Tuhan. two other ways Ada dua cara lain lagi to supplement our prayer life sebagai suplemennya untuk menambahi kehidupan doa kita. to fulfill God-given vision and dream. Untuk memenuhi mimpi dan visi yang Tuhan beri. But it's so interestingly simple, and also at the same time, it sounds so physical. Dan ini dua hal yang saya akan sebutkan ini begitu sederhana, nah juga begitu fisik sekali atau ada kegiatan jasmaninya. You see, in the Bible, Anda lihat di Alkitab, God says Tuhan berkata, our bodies, badan kita, that we have a members of our body. bahwa kita itu punya anggota-anggota tubuh. But we are purified by the blood of Jesus Christ. Dan kita itu disucikan oleh darah Yesus. So Bible says that do not use the members of your body to unrighteousness, but rather use your members of the body unto holiness and righteousness. Dan ini Alkitab jelas-jelas mengatakan janganlah kau ambil anggota tubuhmu manapun juga anggota itu dan memberikannya untuk perkara-perkara yang lalim atau perkara-perkara jahat. Tapi So pakailah untuk kebenaran. Our body, Jadi badan kita itu which seems to be so sinful and unholy, yang kesannya begitu kotor dan penuh dengan dosa. but it's purified by the blood of Jesus. Tapi waktu kita selamat kita sudah disucikan oleh darah Yesus Now secara it menyeluruh. becomes a powerful weapon and tool and instrument to serve the Lord and His purposes. Dan Tuhan mengubahnya, menjadikannya senjata kebenaran untuk mengerjakan perkara-perkara Tuhan dan untuk mencapai tujuan-tujuan Allah. So how do we do that? Jadi bagaimana kita melakukan itu? There are numerous members of my body. Dalam tubuh kita ini, badan kita itu ada I banyak have a anggota head. tubuh. Saya punya kepala, I have 2 eyes, 2 ears, saya a punya mouth, 2 mata, hidung, mulut, tangan, 10 fingers. bahkan jari-jari, jemari. Each one is one crooked. Ya, main. Yes. Ya. Salah satu dia punya jari salah satunya bengkok. Ini dia. But I know Tapi saya tahu it is a token of grace of God itu sebagai tanda kasih karunia Allah. because I remember His testimony. Karena saya ingat kesaksian yang dia beri. But anyways, we have 2 legs, Dan kita punya 2 kaki, but these members of the body tapi anggota tubuh ini can be used by God bisa dipakai oleh Tuhan unto holiness. untuk perkara-perkara yang kudus. But I want to mention 2 things today. Tapi saya mau singgung 2 hal. It is our mouth Yaitu pertama-tama mulut kita and it is our eyes. dan mata kita. Coupled together with our prayer life, Nah, itu kita kombinasikan itu dengan kehidupan doa by the kita. grace of God, Oleh kasih karunia Allah, we can accomplish great things. kita bisa for the mencapai glory of God. perkara-perkara yang besar untuk kerajaan Allah. That we can fulfill the purposes that God has given to us. Kita bisa memenuhi semua tujuan ilahi dalam diri kita. That we can accomplish God-given vision and dreams. Kita bisa mencapai semua visi dan mimpi yang Tuhan beri. So how do we do that? Gimana caranya? As we continually and consistently pray, Waktu kita terus-menerus dengan konsisten dan tidak putus-putus untuk berdoa. because a prayer has a certain aspect, it's like a savings account. Karena waktu kita berdoa itu seperti punya satu efek. Efek itu namanya seperti tabungan atau saving account. The more you sow, the more you reap. Semakin Anda banyak menabung, semakin banyak Anda menuai. If your vision and dream is so large, Kalau mimpi dan visi Anda begitu besar, and it's like a water reservoir, seperti misalnya sebuah waduk air. the tank is so humongous, Wah, waduk itu begitu gede dan raksasanya. and you want to fill your tank with the water to the brim. Dan Anda mau mengisi bendungan itu dengan air sampai top levelnya. But if your dream is so small, like a small jar, Tapi kalau misalnya mimpi Anda kecil sekali, cuman hanya seperti satu toples, you can pour just a little bit of water, sedikit air aja udah penuh. it will begin to overflow. Sebentar aja sudah langsung lumber. But if God has given you, like to your church, humongous vision for His glory and for His Tapi kingdom, kalau Tuhan memberikan pada gereja Anda misalnya suatu visi yang begitu besar untuk kerajaannya, small amount of water will not be able to bring
water to the brim. Kalau kita masukin air sedikit aja tidak akan membawa airnya itu naik ke atas. It will require more of pouring water into huge tank. Dibutuhkan semua orang menuangkan semuanya di sana untuk bisa memenuhi waduk itu. So the bigger your dream is, Semakin besar mimpi Anda, more water and sweat of prayer must be put in. semakin banyak air yang harus dicurahkan dalamnya dan semakin banyak And keringat as we saw doa. more and more, Dan waktu kita menabur semakin banyak ke dalam as we sana. pour more water into the tank, Waktu kita terus tuangkan air ke dalam waduk itu. nothing seems to be happening in the physical realm. Mungkin di secara jasmani belum terjadi sesuatu. Kayaknya doa-doa terus kok belum terjadi But apa-apa. the level of the water is Tapi continually rising level up. air itu yang Anda tidak lihat secara rohani itu naik terus. And it may take years Mungkin of butuh prayer, tahunan untuk berdoa. years of tears. Tahunan untuk bisa mencucurkan air mata. But in the physical realm, Tetapi di dalam alam realita, in human eyes, di mata manusia, nothing seems to be kok happening. nggak terjadi apa-apa. So people may mock you. Mungkin orang mulai What does your menghina prayer Anda. do? Doa-doa terus apa Nothing is hasilnya? happening. Your life is the same. Terus saja begitu hidupmu nggak ada bedanya. But when the time comes, Tapi waktunya telah tiba, when God approves waktu Tuhan sudah berkenan untuk that menjawabmu, your prayer has reached to the heavenly throne, dan doamu itu sampai ke tahta sorgawi, your faith has been approved by me and the angels. waktu iman Anda sudah dikasih label approval oleh Tuhan dan seluruh The malaikatnya, accumulation of your prayer has Akumulasi reached to the brim. doa itu mulai naik dan mulai pasang. Then it begins to tilt it over. Dan itu nanti pada satu titik dia mulai akan menguasai The semua. living water Dan menjadi mata air yang terus mengalir. out of your tank of vision Dan keluar dari yang namanya tangki visi. flows into the nations. Dan akan mengalir terus sampai ke bangsa-bangsa. And for years, nothing may have happened Mungkin untuk tahunan tidak terjadi sesuatu, belum. because the dream God has given you, Karena mimpi yang Allah beri so kepadamu, humongous, begitu besarnya tears and prayers air mata dan doa, waiting upon the Lord, dan menanti-nantikan Tuhan, and continually you pour. dan terus siram, terus mencurahkan. The time comes, Ada waktunya tiba, that huge tank, waduk yang besar itu water has reached to the top rim, pasti akan sampai kepada top levelnya. and God tilts the tank Dan over Tuhan mulai akan miringkan waduk itu. and covers the entire nation. Dan itu akan lumber sampai ke And bangsa-bangsa. I believe Dan saya percaya GMS, GMS, God has given Tuhan telah humongous reservoir. memberikan kepada Anda suatu waduk yang besar seperti itu. So God is inviting every one of us Dan Tuhan memanggil setiap kita to participate the untuk vision partisipasi di dalam visi yang God Tuhan has beri. given to your pastor Yang Tuhan telah beri kepada gembalamu. and join together. Dan untuk bisa menikmati And bersama-sama. Dan kita menuangkan hidup kita ke dalam Water into it. tangki itu. When the Kairos time comes, Waktu kairos atau waktu ilahi itu telah tiba. your church, Gereja Anda, if not already, pardon me? Oke, Jikalau belum terjadi, has been tilted over. maka mungkin sudah mulai Tuhan miringkan waduknya itu Will sudah mulai flow lumber into the kemana-mana. ends of the nation. Dan sampai ke ujung dunia. All glory to God. Semua kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. While we do that, Bahkan ketika kita melakukan itu, God gave us some spiritual principle Tuhan juga memberikan pada kita suatu prinsip rohani. to use our physical members of body Dan kita bisa memakai anggota tubuh kita to strengthen our faith, untuk bisa menguatkan iman kita. to in a way speed up the faith and the vision God has given to us. Bahkan juga bisa seolah-olah mempercepat visi dan penggenapan visi itu sendiri. First, Satu. is the way we use our tongue. Pertama-tama adalah cara kita memakai lidah kita. In the book of James, chapter 3, Di kitab Yakobus pasal 3, tongue is such a small member of our body, lidah itu anggota tubuh kita yang mungil dan kecil. but it changes destiny of our life. Tapi dia bisa mengubah arus hidup kita. Just like you may have a gigantic ship, Katakan misalkan, bayangkan Anda melihat satu kapal besar. but its direction and destiny is determined by the back of the ship by little rudder. Jadi arah tujuan dari kapal itu ditentukan oleh sesuatu sekecil nahkoda kapal itu. So tempat our setirnya. life may seem to be humongous Hidup kita mungkin seluruh hidup kita kerasa seperti besar sekali. with a God-given great vision. Tapi dengan visi yang tak kalah besar pula.
But the way for us to reach to that destiny Tapi bagi kita untuk bisa mencapai tujuan ilahi itu, is determined and governed the way we use our tongue. tergantung dan ditentukan oleh cara kita mendengungkan lidah. It's so simple Begitu sederhana, and it sounds so not that holy. dan kita dengarnya kayak seperti sesuatu yang biasa, gak terlalu sakral banget. Many Christians dismiss it. Sehingga banyak orang Kristen mengabaikan itu dan meremehkan. But remember, Tapi ingat, in the beginning, God created you and I according to His image. di awal mulanya dunia ini dijadikan, Dia menciptakan kita menurut gambaran rupanya. And in the book of Hebrews, chapter 11, Dan di kitab Ibrani pasal 11, the words are not created according to how we see it. dunia tidak diciptakan menurut cara pandang kita. Entire universe was framed by spoken words of God. Malahan alam semesta itu sesungguhnya dijadikan oleh suatu kata-kata yang diucapkan dari mulut Allah. In the darkness, the Spirit hovered over. Di dalam kegelapan itu maka roh Allah melayang-layang di atas air. But from nothingness, Tapi dari ketidakadaan, dari kehampaan, from darkness, dari kegelapan, the way God began to create, bagaimana caranya Tuhan menciptakan semua bumi dan isinya? He spoke into Dia nothingness. cukup hanya berbicara kepada kekosongan itu. And something was created. Tiba-tiba jadilah yang ada dari yang tidak Because ada. everything was created by the word Karena of segala God. sesuatu diciptakan lewat firman, lewat kata dan kalimat. And God's word has life and also creating power. Dan firman itu di dalamnya terkandung yang namanya kehidupan dan kuasa penciptaan. And we are created according to God's Dan image. kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. And that's why numerous times in the book of Proverbs, Makanya itu berkali-kali diulang lagi di kitab Amsal. it says life Dikatakan, and death is dependent upon your Hidup tongue. mati itu tergantung lidah kita. Those people who use the tongue will eat the fruit of it. Siapa yang suka mendengungkannya akan makan buahnya. And your life destiny is determined by how you use your tongue. Bahkan tujuan dan arah hidupmu itu sangat ditentukan oleh bagaimana cara Anda menggunakan lidah bibir Anda. And we want to look at another passage. Mari In the kita book of melihat Mark- ayat yang lainnya. Book of Mark chapter 11 verse 23 and 24. I didn't give this verse to the media team. Oh, you haven't? So it's Mark 11. Mark 11 verse 23 and 24. 11, 23, and 24. Got it. You want me to read it? Yes, please. Markus 11 ayat 23 dan 24 bunyinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jesus is teaching his disciples about faith Yesus sedang mengajar murid-muridnya tentang iman and prayer. dan tentang doa. And he says, I say to you, whoever says to this mountain, Dan dia berkata begini, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, Jesus doesn't say whoever prays Yesus to tidak this berkata, mountain. Yesus nggak berkata, barang siapa berdoa untuk gunung ini. But he says whoever says to the mountain. Tapi Tuhan Yesus ngomong begini, sesungguhnya siapa yang berkata, bukan berdoa untuk gunung itu, tapi berkata kepada gunung ini. In a way, command to the mountain Dengan kata lain, memerintahkan pada gunung itu dengan kata-kata yang and jelas. be removed and be cast into the sea, Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, and does not doubt in his heart, asal tidak bimbang hatinya, but believes that those things he says will be done. tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. He will have whatever he says. Maka hal itu akan terjadi baginya sesuai perkataan. Not only we ask God in faith, Bukan hanya kita meminta kepada Tuhan dalam iman, but there comes a time tapi akan datang saatnya we use the authority God has given to us according to his image. kita memakai otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada kita sesuai dengan gambar dan rupa Allah di dalam diri We kita. use our tongue to declare Dan kita pakai anggota tubuh itu yaitu the lidah untuk word mendeklarasi that is aligned to God's scriptures. apapun juga yang selaras dengan firman Allah. Then God uses the words we speak Dan Tuhan akan memakai kata-kata dan kalimat yang kita ucapkan itu as a bait or seed to move the mountain. sebagai benih untuk bisa memindahkan gunung atau apapun juga di depan kita. And that's how miracles happen. Dan demikianlah mujizat terjadi. And that's why Itulah sebabnya. how we use our tongue is so important in Bagaimana our life. kita memakai lidah bibir kita itu sangat penting sekali. There are some people naturally negative.
Ada orang-orang tertentu yang sudah alami memang dari dulu dia itu negatif melulu. Always look at the circumstance in negative way. Selalu melihat keadaan bukan melihat potensinya. But you can transform your tongue. Tapi Anda bisa mentransformasi lidah Because sendiri. God is never negative God. Karena Tuhan bukanlah Allah yang negatif. God never uses negative people. Tuhan tidak pernah punya sikap negatif terhadap In orang. the book of Numbers, chapter 14, verse 28, Di dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 28. when 12 spies returned back by serving the land, Waktu 12 pengintai itu kembali pulang setelah mengintai negeri. 10 spies brought negative and evil 10 reports. diantaranya itu bicara yang busuk dan negatif terus. Murmured and complained, Mereka mengeluh, ngomel-ngomel. blamed the Moses and God. Dan mereka ngomel dan mengeluh terhadap Tuhan dan terhadap And Musa. God said, Dan Tuhan berkata, according to how I hear through my ears, dan sesuai dengan apa yang ku dengarkan di telingaku lewat mulutmu, I will do unto you. aku akan melakukan persis seperti kata-katamu. So the way we confess Jadi cara kita untuk mengakui everything he hears, apapun yang Tuhan dengar lewat and pengakuan with the kita, words you speak, dengan kalimat dan kata yang kita pilih untuk I berbicara, will do according to how you aku say. akan melakukannya persis seperti yang kau Now this katakan. is a tremendous truth. Ini sebuah kebenaran yang luar biasa dahsyat. This is an amazing spiritual principle. Ini adalah sebuah prinsip di dalam firman yang sangat luar So biasa. in no way we can afford to be negative. Itulah sebabnya jangan sampai kita negatif karena terlalu In besar no resiko. way we can afford to speak a negative way. Ingatkan dirimu jangan pernah negatif dalam perkataan. If God was a negative, Kalau Tuhan itu negatif he would orangnya. never make a way of redemption by sacrificing his son. Dari awalnya, dari sononya Tuhan gak mungkin akan utus anaknya untuk mati Even bagi though kita. we miserably failed by sinning against God, Meskipun kita ini parah dan payah sekali tidak bisa because berbuat our God apa-apa. is a positive Karena God, Allah kita adalah Allah yang positif. He will still come out Dia akan with a salvation plan for dia you and I. tetap keluarkan yang namanya rencana keselamatan. Why don't we match our God with Kenapa? our positive speaking and speak in faith? Kenapa kita tidak bercermin dengan Tuhan dan jadi seperti Dia, yaitu secara positif kita mengutarakan kata-kata kita. And we partner together with God Dan mari kita bermitra, berpartner dengan Tuhan. and speak the word Dan in faith. berbicara kata-kata dengan iman. Command with the word. Dan memerintahkan dengan iman, So dengan God firman. hears it, Sehingga Tuhan mendengarnya use it dan memakainya as a source sebagai sebuah sumber to perform what He does the best, untuk mulai melakukan apa yang hanya Tuhan bisa lakukan. miracles. Yaitu mujizat Allah. When we look at life of Abraham, Waktu kita melihat dan merenungkan hidup Abraham, God asked Abraham, leave your country, Tuhan bicara sama Abraham jelas sekali, tinggalkan negeri. go to the land that you don't know. Pergilah sebuah tempat yang kamu tidak tahu. And God said, I will make you a father of many nations. Dan Tuhan berkata, aku akan menjadikanmu bapa segala bangsa. He was a childless. Dia tidak punya anak. He was a 75 years old. Dia umur 75. And almost 25 years God will not give him a son. Dan hampir through 25 Sarah. tahun sama sekali nggak ada anak. But what does God do? Tapi apa yang Because dilakukan? it's so hard for Abraham to believe. Karena begitu susah bagi Abraham untuk melihat kalau lihat kondisinya. But to help Abraham's faith to be increased, Tapi supaya Tuhan ingin membantu Abraham agar imannya bertambah, what does God do? apa yang Tuhan lakukan? His name was Abraham. Dulu namanya Abram. But God changes to Dan Tuhan Abraham, menggantinya sebagai Abraham. father of many nations. Yang artinya bapak banyak bangsa. Sarah, Yes. she calls Abraham. Dan Sarah memanggil Abraham, Abraham. Abraham. He's in the field, Dan waktu Abraham ada di lapangan, tending the flock. mungkin lagi lihat ternaknya. And during the sunset, Dan pada waktu matahari terbenam, Sarah goes out. Sarah keluar Abraham, dan dia panggil, Abraham, honey, dinner is ready. masuklah ayo makan. All the neighbors are hearing that. Semua tetangga dengar itu dan mulai ketawa. Childless, Nggak punya anak kok ngaku-ngaku. old man. Ya semua laki-laki His yang ada wife sekelilingnya. called him Istrinya lo tahu nggak? father of many nations. Nyonyanya panggil dia, bapak bangsa-bangsa. What is God doing? Apa yang Tuhan sedang lakukan? Because he embedded this spiritual principle in the physical realm. Tuhan sedang sebenarnya mengimpartasikan sebuah prinsip rohani di So dalam out diri of Abraham. mouth of Sarah, Keluar dari mulutnya, out of mouth of Abraham, dari mulut Abraham they will dan Abraham Sarah. continually confess. Dan mereka akan terus-menerus mau nggak mau terus mengakui dengan iman. Because Sarah means a princess or mother of many nations. Sarah sendiri itu artinya bagus, yaitu seorang putri dan juga ibu bangsa-bangsa. The couples who are barren and old, Dan kedua-duanya sebenarnya sudah mandul. calling one another, Mereka manggil satu sama lainnya Using begini.
The power of tongue and Pakai confession. kuasa lidah yang penuh dengan urapan. Mother of many nations. Lalu Sarah ibunya bangsa-bangsa. Father of many nations. Lalu Sarah panggil Abraham bapak banyak bangsa. Jesus called Peter. Yesus memanggil Petrus. Peter means reed. Petrus artinya Going left to the right. Cephas, right? R-E-E-D. Oh, Peter? Peter. Oh, artinya Petrus itu artinya I'm bulu. sorry, Simon. Cephas, right? Simon, Ya, Simon. ya. Ya, Kefas artinya bulu-bulu. So his personality was like that. Dan dia dari dulu ya gitu sifatnya. He may be able to walk on the water one moment. Mungkin dia bisa satu waktu, satu masa dia jalan di atas air gagah perkasa. 4 or 5 steps later, I'm sinking, Lord, save me. 5-6 langkah berikutnya langsung tenggelam. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Obnoxious, spontaneous man, Dan itu bukan suatu secara spontan. like a reed. Tapi bukan, ya kayak gitu dia itu pelin-pelan. But Jesus changes his name. Tapi Tuhan mengubah namanya. Peter Dari Kefas menjadi means a Petrus. stone and Petrus rock. itu artinya batu karang yang teguh. Out of his own mouth. Dari mulutnya Petrus sendiri. And people around him, Dan orang-orang sekelilingnya you are the rock. mulai memanggil dia, kamu Upon batu this karang. rock I will build my church. Dan Tuhan menambahkan di atas gunung batu karang ini aku akan And mendirikan we will gerejaku. find the numerous occasions throughout the Bible. Dan kita bisa melihat banyak contoh seperti ini di Alkitab. Let's look at life of Joseph. Coba lihat hidupnya Yusuf. Joseph was a 17 years old, spoiled, the brat, Yusuf itu anak umur 17 tahun, manja sekali. receiving favoritism from his own father Dan Jacob. papanya itu main favorit, yaitu He jadi will wear anak emasnya. long robe, Dia pakai baju while panjang all his jubah. brothers are taking care of the Sedangkan flock. saudara yang lainnya semuanya compang-camping untuk jaga domba-domba. Because in Old Testament, when you read original Hebrew, their clothes only goes about the knees. Kalau Anda baca di dalam bahasa Ibrani aslinya, semua pria-pria zaman perjanjian lama So you itu can pakai actively jubah sampai ke work lutut and saja. tend the flock. Supaya bisa lari lah, supaya bisa lincah untuk jaga domba dan But ternaknya. Joseph, Tapi Yusuf, long robe of colors. dikatakan dalam Alkitab, dia pakai jubah yang panjang sampai ke tumitnya. Brothers, Dan work hard. Koko, ayo kerja, Daddy, ayo. Simeon didn't. Papa, lihat, coba lihat itu semuanya. Males-males semuanya itu. Polos kerja. Such a sissy spoiled the bride. Ay, orang yang sangat manja itu But Yusuf. what happened? Apa yang terjadi? God gave him dream Tuhan memberi dia mimpi. twice. 2 kali. That by his ability, it was impossible to fulfill that dream. Dan Tuhan memberi dia mimpi yang dia tahu, Yusuf tahu bahwa tidak Because mungkin bisa that dream dikenapi. meant elevation. Karena mimpi itu dimaksudkan, That diberikan dream untuk meant mengangkat imannya. influence. Untuk ajari dia beriman. That dream meant the privilege and prestige and dignity. Dan karena mimpi itu dalam mimpi itu kontennya itu tentang pengaruh, As tentang we all kedudukan. know the story, he became governor of Egypt. Dan kita tahu pada akhirnya dia menjadi seorang pemerintah di Mesir. And King Pharaoh was just a puppet. Dan Firaun itu bahkan hanya menjadi That satu means puppet aja, menjadi he was boneka. a ruler of all the nations at the time. Dia sebenarnya yang menjadi Perdana Menteri yang But berfungsi. how was it possible for this brat to become like that? Bagaimana anak manja ini bisa menjadi pemerintah seperti itu? But what did he do even though he was spoiled? Apa yang dia lakukan? Coba perhatikan. Sekalipun dia itu anak manja, anak papa. He continually spoke his dream. Dia to his terus brothers. ceritain mimpinya. That will incite jealousy and envy from his brothers. Tapi efek sampingnya jadi koko-kokonya semua jadi iri sama dia. But he kept talking Tapi about dia nggak peduli, speaking about terus his aja dream. ucapkan, terus deklarasikan. So that's spiritual principle. Itu ada sebuah prinsip rohani yang kita harus Your tangkap. neighbors, your friends, Mungkin tetangga Anda, teman-teman your Anda, family members, bahkan anggota even keluarga your sendiri, church members, malah bisa juga anggota when gereja. you share your dream and Untuk Anda vision, sampaikan visi dan mimpi Anda, they may mock you. mungkin mereka akan tertawain. They may become jealous. Dan mungkin bisa iri juga. But keep speaking Tapi tetap God-given ucapkan yang dream. namanya janji Tuhan atas hidupmu itu deklarasikan. And that's exactly what Pastor Philip is doing. Dan itu persis apa yang Pastor Philip lakukan. And he's creating even video Dan dia bahkan juga menciptakan video, membuat suatu video. because he understands this principle. Karena mengerti prinsip ilahi ini. Why not for the church, but also for individual life? Bukan hanya bagi gereja secara menyeluruh, tapi untuk setiap individu. Do you know that I created a song? Tahu nggak kalau saya menulis satu lagu? I'm not a good singer like a Pastor Philip. Saya bukan seorang penyanyi, saya nggak But bisa when nyanyi my seperti Pastor children Philip. were young, Waktu anak saya masih kecil, I was listening to a praise song, saya sedang mendengarkan satu lagu praise. but it inspired me to change the lyrics. I don't know if I changed the melody, but anyways, I
I made a song. Dan tiba-tiba saya tergerak aja untuk bisa mengubah liriknya. Apakah saya mengubah Very melodinya? Nggak tahu. simple song. Tapi lagu yang sangat simpel sekali, And sederhana. I will sing together with my children, Dan saya akan nyanyi ini bersama dengan anak saya. understanding the power of confession. Karena saya tahu betapa hebatnya kuasa pengakuan iman. Would you like to hear it? Mau denger nggak? Mau. Yes. Oh, my voice. Make my life more than a miracle. Make my life more than a miracle. Make my life more than a miracle. Make our lives more than a miracle. Arti liriknya adalah buat jadikan hidupku lebih dari sebuah mujizatmu. Praise God. Even though I'm not a good singer, Sekalipun saya tidak pandai nyanyi. I will have my children and together will sing this song. Dan saya akan bawa seluruh anak-anak saya dari kecil untuk nyanyi lagu Make ini. my life more than a Jadikan miracle. hidupku lebih dari sebuah mujizatmu. It doesn't matter how many people mock me. Nggak peduli orang-orang tertawain saya atau apa. I believe Almighty God. Saya percaya pada Allah yang Maha Kuasa. He's on my side. Dia ada di pihak He's saya. my provider and helper. Dialah Dia yang menyediakan segala sesuatu dalam He's my hidupku. exceedingly great reward. Dan dialah upahku yang besar And itu. He loves me. Dan dia mengasihi saya. And He's my own Father. Dan dia adalah Bapakku And sendiri He di wants surga. to use me to fulfill Dan dia His mau memakai purposes. saya untuk menggenapi semua tujuan hidup. So God Tujuan make ilahi. my life more than a miracle. Dan Tuhan pasti akan menjadikan hidupku lebih dari I sebuah give mujizat. my life to you. Saya memberikan hidupku padamu Tuhan. So use my life for your glory, Pakailah hidupku untuk kemuliaanmu. for the nations, Untuk bangsa-bangsa. for the expansion of your kingdom. Untuk pelebaran kerajaan Allah. Can you confess it to one another? Bisakah Anda coba mengakui iman satu dengan yang God will lain? make my life more than a miracle. Tuhan akan memakai hidup saya lebih dari sebuah. Tuhan akan memakai saya lebih dari sebuah Please go mujizat. ahead. Menjadikan hidup saya lebih dari mujizatnya. Katakan, Tuhan akan menjadikan hidupku lebih dari sebuah mujizat. Coba katakan seperti itu. Louder, please. Lebih keras, Tuhan akan menjadikan hidup saya lebih dari sebuah mujizatnya. More than a miracle. And then say to another brother and sister, Dan katakan kepada satu orang lagi. God will make your life more than a miracle. Katakan kepada orang di sebelah Anda, Tuhan akan menjadikan hidupmu lebih dari sebuah mujizat saja. So while continually we sow into Dan ketika kita mulai the spiritual realm with our prayer, kita terus menabur ke dalam alam rohani lewat doa-doa dan pengakuan iman kita. lead the greatest life, Dan untuk kita memiliki hidup yang terbesar tadi, we use this powerful tongue kita pakai satu senjata kebenaran to yaitu align lidah with kita the God's vision, untuk selaras dengan visi Allah atas hidup to kita. give us seed, Itu sebagai benih nantinya a resource menjadi sebuah sumber for daya God to take agar Allah bisa memakai itu and bring about miracles. dan membawa sebuah mujizat In dalam our hidup, life. dalam kehidupan kita. Secondly, Yang kedua, is that through our eyes. melalui mata kita. What we see, we become. Apa yang kita lihat ya kita jadi gitu. In the book of Hebrews, chapter 11, verse 1, Di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1, faith is the evidence of what we hope for iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan and substance of what we don't see. dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. So, in other words, what it means is, Jadi dengan kata lain artinya, even though we have a physical eyes, sekalipun kita punya mata jasmani nih, we must have a spiritual eyes. kita juga harus punya mata rohani. We must not walk by sight, Kita tidak boleh berjalan dengan but learn penglihatan, to walk by faith. tapi belajar untuk berjalan dengan iman. We must be able to see the future in the eyes of faith Kita harus bisa melihat masa depan kita sendiri dengan mata iman. and envision Dan bisa membayangkan God's fulfillment of His promises for my life penggenapan janji Tuhan atas hidup kita nanti. and for my church. Dan bahkan untuk gereja kita. And how do we know this biblically? Bagaimana kita bisa tahu prinsip ini dalam Let's Alkitab? look at Abraham again. Mari kita sekarang renungkan Abraham lagi. God promised him, Tuhan menjanji padanya, I will make your descendants like stars in the kau sky. menjadikan keturunanmu seperti bintang di langit. I will make your descendants like dust at the Dan seashore. aku akan menjadikan mereka sebanyak pasir tepi pantai.
Not only God spoke to him this promise, Bukan hanya Tuhan bicara sebuah janji God kepadanya, will take him out Tuhan akan membawanya keluar at night. dan pada malam hari. Come here, Abraham. Sini Abraham, Look up into the sky. lihatlah bintang di You sorga. see all these stars. Lihat semua bintang di langit, I will make your descendants aku akan menjadikan as keturunanmu. numerous as a Sebanyak stars. itu, kamu lihat dulu. Back then, Dulu, the sky was much clearer. zaman dulu belum ada polusi, jadi kayak begitu, Billions of semuanya billions sangat of jelas. galaxies. Kelihatan sekali tuh bintang-bintang di galaksi. All the stars covered the dark night. Dan itu semua langit itu seperti dihiasi oleh lampu-lampu. What was God doing? Apa yang Tuhan sedang lakukan? God was helping Abraham to increase his faith, Tuhan sedang membantu dan mendongkrak iman Abraham. believe in his promise Kamu harus percaya pada that he janji. will become the father of many nations. Bahwa dia akan nanti suatu hari And menjadi by bapak looking banyak at the bangsa. stars, Waktu dia melihat langit dengan And he will bintang-bintang. continually envision. Dan dia akan terus bisa membayangkan. He doesn't have an even son. Bahkan dia satu anak pun belum punya. By Dia harus looking bayangkan at the ini dulu. stars. Waktu dia melihat bintang. He begins to believe. Dan dia mulai bisa Holy membayangkan dan Spirit percaya. is a spirit of vision. Roh Kudus adalah roh visi. When the Holy Spirit comes upon you, Waktu Roh Kudus turun atasmu, your sons and your daughters will prophesy. anak-anakmu akan bernubuat. Young men will see the vision, Orang-orang mudamu akan mendapat penglihatan. and old men will dream dreams. Dan juga orang-orang tuamu akan mendapat Holy mimpi. Spirit is a spirit of vision, Roh Kudus adalah roh penglihatan. and God is helping us Dan Tuhan using our eyes of faith dan Tuhan akan membantu kita untuk menggunakan mata iman to kita see the future untuk bisa melihat masa depan as if God already has answered my prayer. seolah-olah masa depan itu sudah tiba dan sudah digenapi. That's why God took Abraham Karena itu Tuhan membawa Abraham to the seashore. dibawa Look ke at tepi this. pantai. Kamu lihat pasir ini. That's as numerous as your Sebanyak itu descendants nanti will be. anak cucumu suatu Now hari. there's another story. Ada suatu cerita lagi. Jacob. Yakub, As you know, seperti Anda ketahui, Jacob was a conniving liar, Yakub adalah seorang yang suka bohong. but he met a match. Tapi dia ketemu His seorang uncle Laban. yang kayak gitu juga, yaitu He was omnya also Laban. shrewd, Yang dia, changed his wages for 10 times. dan Laban ini terus mau gonta-ganti dia punya salary. But Jacob somehow understood that this is a spiritual principle. Dan Yakub akhirnya mengerti sebuah prinsip ini. How you see Apa yang kau lihat, and envision apa yang kau bayangkan, will come to reality. itu nanti akan jadi realitas. So what did he do? Jadi apa yang dia lakukan? You don't need to give me any wage. Dia beritahu sama omnya, nggak usah kasih saya Out of gaji. your flock, Udah gini aja, today dari ternakmu, separate all the sheep and goat coba with the pisahkan spots kambing and domba speckled. yang ada dot-dotnya, yang ada bintik-bintiknya dan So belang-belang. Laban took them and put away 3 days of distance. Dan Laban itu licik sekali, dan khusus yang diminta sama Yakub diambil dan dijauhkan sejauh 3 hari So perjalanan. Jacob was only left with the sheep and goat with a solid color. Jadi Yakub hanya dapatkan domba-domba yang seolah-olah blontang-blonteng. But Jacob said to Laban, Tapi Yakub ngomong gini sama Laban, out of this, dari semua ini, any newborn sheep or goat have a spots and speckles will be mine. kita janjian ya, mulai hari ini pokoknya yang ada blontang-blonteng gini, mulai hari ini yang anak-anaknya, keturunannya domba-domba ini milikku. Laban probably said in his heart, Laban ngomong gini di hatinya, you fool. bodoh kamu. Out of all these solid colored sheep, Dari semua ini nggak ada yang blontang-blonteng, semua itu satu what is warna. the chance? Semua itu polos-polos, You'll semuanya have a apa sheep kesempatanmu born with untuk a spot. dapat keturunan mereka blontang-blonteng? Of course, good deal. Oh boleh, ayo salaman. Take 'em. Ya oke, setuju. But what does Jacob do? Tapi apa yang Yakub lakukan? He goes to the trees, Dia pergi ke satu pohon, cut off the branches dan dia potong itu from daunnya poplar tree, dari sebuah pohon almond di tree, Timur Tengah. and chestnut tree. Ya, dari pohon chestnut dan pohon almond. Peels off Lalu diambil, mulai dikupas. stripes from Dan yang the strip-strip branches. itu dari daunnya. Where the water trough Waktu di sana The ada sheep and palungan goat, tempat they makan drink minumnya water. domba. and put Dan Yakub taruh itu semua daun-daun yang blontang-blonteng di depan domba-domba itu dan ternaknya. so when the sheep and goat come to drink water, Jadi ketika domba dan kambing itu waktu minum air, they mate together mereka juga di musim kawin, and conceive. dan akhirnya mereka melahirkan And will anak-anak have a domba, sheep and goat anak-anak kambing with the spots and yang speckles. strip-strip, blontang-blonteng, yang dot-dot. Why? Kenapa? Because these are sheep and goat
Karena ini domba continually watching. dan kambing terus lihat. As they see, Ketika mereka lihat it daun, brings impression itu, in their own body. itu in ternyata their own pengaruh dan memberi impresi ke dalam diri mereka. And that's a powerful spiritual principle. Ini sebuah prinsip rohani yang dahsyat sekali. I heard it when I was young, a story. Saya dengar suatu cerita waktu saya masih muda. When my mother was conceived with me, Waktu mama saya mengandung saya, nearby there were goats. di dekat situ ada kambing. Meh, meh. Meh. So when I was born, Dan waktu because my Saya mother lahir. watched these goats, dan mama saya itu terus lihat domba-domba ini. when I was born, Waktu saya masih kecil, instead of crying, nyang, nyang, waktu saya kecil dulu kalau nangis bukannya meh, meh, and my eyes were red. dan mata saya itu malah kemerah-merahan. It really happens to humans. Itu sungguh-sungguh bisa terjadi juga kepada manusia. But in the spiritual realm, Tapi di dalam alam rohani, when we pray, waktu kita berdoa, we see kita melihat, the future, kita bisa melihat masa depan. God-given vision and dream. Dan mimpi penglihatan yang Tuhan beri. As it already has happened, how long do we see Seperti seolah-olah sudah terjadi dan apa yang kita lihat. when it becomes a reality in the physical realm? Dan apa yang kita lihat itu kemudian hari akan menjadi realita hari ini. Brothers and sisters, Saudara-saudaraku, it is a father's desire ini adalah hati Bapa to turn your life untuk mengubah hidupmu to become extraordinary menjadi luar biasa. for His glory. Untuk kemuliaannya, God wants to use you Tuhan mau memakai Anda. to become a Untuk menjadi man and woman of God Seorang pria atau wanita yang takut akan Allah. in carrying Dan membawa the spiritual authority, sebuah otoritas rohani. fulfilling God-given will and purposes. Dengan untuk menjalankan tujuan dan tujuan-tujuan To ilahi. see thousands and millions of people be saved. Untuk melihat bahkan ribuan dan jutaan orang diselamatkan And Tuhan suatu hari. nations return back. Dan bangsa-bangsa akan kembali. Don't look at yourself. Jangan melihat dirimu sendiri. Don't look at your shortcomings. Jangan lihat kelemahanmu. Don't look at your mistakes. Jangan lihat kesalahanmu. Don't look at your previous failures. Jangan lihat kegagalanmu di masa lalu. Lift your head up. Angkat kepalamu. Look to God Lihat pada Tuhan. and His vision. Dan lihat pada visi And yang dia look beri. forward. Dan lihat ke depan. And speak boldly Dan ucapkan, deklarasikan lewat in mulut. faith Dengan iman that aligns yang berselaras with the scriptural promises. dengan firman dan janji di dalam firman. God Tuhan. is alive. Itu hidup. God is looking for men and women Tuhan mencari pria dan wanita whose heart is fully devoted to Him. yang hatinya bersungguh-sungguh dengan dia. And He promises Dan that dia through such berjanji people, kepada orang-orang demikian, God wants to reveal His power. dia ingin menyatakan kuasanya. He's a senior partner. Dia adalah partner senior kita. We are His junior partner. Kita adalah partner atau mitra juniornya. But God desires Tapi Tuhan menghendaki to make our lives untuk menjadikan hidup kita glorious mulia for His glory untuk kemuliaannya and for His kingdom purpose. dan untuk kerajaannya. Let's all pray. Mari kita berdoa. Haleluya. Dear God, we thank you so much for your grace. Tuhan, terima kasih untuk kasih karuniamu. You do not want us to live mundane life. Kau tidak mau kami menghidupi suatu hidup yang biasa-biasa. You do not want us to live our life according to our five senses. Kau tidak mau kami menjadi jajahan panca indera kami sendiri. You desire us to become men and women of faith. Yang kau kehendaki adalah kami menjadi orang-orang yang beriman. You want to make us men and women of prayers. Kau juga mau menjadikan kami orang-orang yang berdoa. While we pray and sow into spiritual realm. Dan waktu kita berdoa ya Tuhan, kami berdoa kami sedang menabur sesuatu di dalam alam roh kami. May we be able to use our tongue and our eyes Biar kami bisa menggunakan mulai hari ini dengan bijaksana setiap lidah bibir to dan allow engkau, you to untuk use us mengizinkan engkau menggunakan itu to fulfill your dream. untuk menggenapi mimpimu dalam hidup kami. Here we are. Ini kami Tuhan. Lord, we love you. Kami mengasihimu Tuhan. Use us. Pakai kami. We thank you. Kami bersyukur We kepadamu. love you. Kami mengasihimu. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amen. Amin. 감사합니다. Kamsahamnida.